Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para habaib, para kiai yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya Al-Habib Mustafa bin Muhammad bin Tahir Ba'bud dan Al-Habib Zain Muhammad bin Tahir Ba'bud, serta para ahfad dan asbad Al-Habib Muhammad bin Tahir Ba'bud, tokoh-tokoh agama, para asatidzah Al-Habib Quraisy bin Qasim Baharun, Habib Abu Bakar Maula Khailah, Al-Aba, orang-orang tua kita, Al-Habib Abdul Qadir bin Husain Al-Haddad, Al-Khiyar Habib Tahir Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, pejabat pemerintah yang hadir, baik yang sipil, Polri atau TNI yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para maling dan malingat, pencopet dan pencopet yang hadir, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah. Ada aja yang hadir ya. Nah, kalau mau nyopet jangan di sini, pasar malam lah. Masa acara khol nyopet ini, sayang ya. Nah, datang ke sini cari berkah untuk tobat, begitu. Jangan cari sini cari HP, ya. Jangan nyopet, kasihan diri Anda ya. Ini datang orang-orang baik ini, orang-orang soleh ya. Jangan mengganggu mereka. Nah, niati tobat datang ke sini. Karena itu hati-hati Pak, barang-barangnya. Ini kadang-kadang pakai serban ini yang nyopet ini. Kalau nggak kelihatan ini, hati-hati. Itu biasanya yang melakukan berdesak-desaan itu mereka sudah mengatur strateginya ini. Ya. Wah, ini Habibnya kok tahu cara nyopet ini. Ilham. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita renungi. Dan Nabi itu u'tiya jawami'al kalim. Kalimatnya itu pendek, beliau itu, tapi maknanya luas. Bunyi haditsnya gini, al-mu'min mir'atul mu'min. Al-mu'min mir'atul mu'min. Kalau dijabarkan, ini mempunyai 4 makna. Al-makna al-awwal, annal mu'mina yara fi akhihi al-mu'mini akhlaqan hasanah fayaktadiya bih fayaktadi bihi fiha wa yara fihi akhlaqan sayyi'ah faya'lam anna fi nafsihi amthalaha fayutalibu nafsahu biimatatiha wa takhalli anha. Orang mukmin itu cermin orang mukmin. Artinya melihat orang mukmin yang di dalamnya adalah akhlak-akhlak yang bagus. Orang soleh nih akhlaknya bagus, istiqomah, ibadahnya, karamnya, sifat-sifat yang baik terkumpul sama dia, maka dia ngikuti. Orang mukmin itu adalah cermin orang mukmin.
Nah, kita sekarang ini di muka cermin Al Habib Muhammad bin Thahir diceritakan bagaimana tadi akhlaknya, tawaduknya, pegangan terus dengan syariah, nggak mau ngelepas, walaupun udah jadi wali nggak ngelepas syariat. Ini yang belum wali kadang-kadang udah ngelepas syariat nih, walaupun udah jadi wali nggak ngelepas syariat. Ta'zimnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tergerak untuk mengikuti. Atau melihat orang mukmin kok akhlaknya ada nggak bagus, ini kok omongannya selalu muji-muji diri ya, ini kok sombong ya, ini kok meremehkan yang lainnya ya. Dilihat, iya aku masih begitu akhlaknya, aku masih seperti begitu, maka berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat itu daripada dirinya. Ini al-mu'min mir'atul mu'min. Saudara, ketika manusia ada di hadapan kaca, maka akan kelihatan kok, akan kelihatan siapa diri kita. Loh, matanya kok kotor, jangan dibiarkan, bersihkan. Oh, giginya kok kuning, ya sikat, disikat. Oh, rambutnya kok nggak rapi, ya disisir. Begitulah kalau melihat orang-orang muslim yang ada. Misal ulama melihat kok banyak yang nggak sholat Jum'ah nih orang ya, kok banyak yang meninggalkan bacaan Quran ya, itu cerminan berakamu dakwahnya masih kurang. Itu adalah gambaran bahwa yang punya ilmu masih kurang bermasyarakat dan belum mengajarkan hal-hal yang penting kepada mereka. Orang mukmin yang jadi pejabat melihat misalnya kok banyak gembel ya, kok banyak pemuda yang mabuk-mabuk ya, bertato, kemudian rambut berwarna-warni. Itu gambaran kamu yang jadi pejabat, wahai orang mukmin, itu gambaran bahwa kamu masih kurang bagaimana menyalurkan dana sosial kepada mereka sehingga mereka masih dalam keadaan miskin. Ini sebetulnya adalah cerminan, Pak, cerminan. Nih di majelis ini kok banyak maling ya, ini juga cerminan. Berarti pertama, banyak yang tidak menjaga harta-hartanya yang ada di pada dirinya. Mari ngono, hati-hatiin HP-mu, dompetmu. Kedua, mungkin nasihat-nasihatnya yang menyentuh kepada mereka untuk dia bertobat kurang. Disinilah al-mu'min mir'atul mu'min. Makna yang kedua, annal mu'min yara fi akhil mu'min aiban fa ya'muruhu bi imatatih wa yutalibuhu bi izalatih fa yakunu lahu kal mir'ah. Kalau tadi kamu itu bercermin kepada kaca orang mukmin yang lain, sekarang kamu jadilah kamu itu cermin bagi orang lain. Oh, orang lain melihat kepada kamu, melihat ada aib sama dia. Orang lain melihat ada aib, maka kamu ajari mereka, jangan kamu berbuat begitu, begini loh caranya. Begini loh caranya, kamu itu sholatnya keliru, begini loh yang benar. Kamu itu adalah cara dakwanya begitu tidak baik, begini loh uslubnya. Ajari itu semuanya setiap orang mukmin untuk menjadi kesempurnaan. Yang berpengalaman memperhatikan yang belum berpengalaman, yang dokter memperhatikan yang sakit, yang kaya memperhatikan yang miskin,
Begitulah al mukmin mir'atul mukmin, nggak sendiri-sendiri, nggak sendiri-sendiri. Yang ketiga, al mukmin yaral mukminin fayatajallawna lahu bihasabi ma fi batinihi min khair aw syarr. Orang mukmin itu menilai orang mukmin sesuai dengan yang ada di batinnya. Kalau di batinnya baik, orangnya baik, maka dia akan husnudzon sama orang-orang mukmin nih. Tapi kalau sudah di batinnya itu jelek, maka dia menganggap orang mukmin ini jelek. Oh, nggak usah dipercaya. Walaupun sholat ada di masjid, walaupun dia baca Quran, jangan dipercaya. Ini menunjukkan batinnya dia adalah jelek. Kenapa? Memandang orang mukmin jelek, sama dengan kaca yang buruk. Pak, kalau pakai kacamata hitam itu kelihatan orang semuanya gelap. Bukan karena saat gelap, bukan karena warnanya orang itu hitam, tapi karena memang dia pakai kacamata yang hitam. Tapi kalau pakai kacamata yang bening, maka semuanya akan kelihatan bening. Itulah orang mukmin memandang orang mukmin. Kalau hatinya kotor, dia akan menganggap orang yang di hadapannya kotor. Kalau hatinya baik, dia akan berhusnudzon kepada orang yang ada di hadapannya. Dan ini husnudzon penting. Khoslatani laisa fawqahuma khairun minhuma. Ada dua perkara, tidak ada yang lebih utama, lebih baik daripada dua perkara. Husnudzon billah wa husnun bi ibadillah. Husnudzon terhadap Allah, prasangka baik terhadap Tuhan, dan prasangka baik terhadap hamba-hamba Allah. Wa khaslatani laisa ba'dahuma syarrun minhuma. Ada dua perkara yang tidak ada yang lebih jelek daripada dua perkara ini. Su'udzon billah wa su'udzon bi ibadillah. Berprasangka buruk terhadap hamba Allah dan terhadap Allah, berprasangka buruk terhadap Allah dan berprasangka buruk terhadap hamba Allah. Yang berikutnya, al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu adalah mir'atul mu'min. Al-mu'min yang kedua Allah, mir'atul haq, cermin daripada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya galbu mahallu tajallillah. Hatinya orang mukmin itu adalah cerminan daripada Tuhannya Allah. Saudara, kalau orang menjadi sekelas Habib Muhammad Ba'bud nih, sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani, sekelas Faqihil Muqaddam, sekelas Wali Songo, sekelas kiai-kiai al-arifin billah, hati mereka itu mahallu tajallillah. Mereka ridho hatinya, berarti yang dipandang, yang didengar diridhoi oleh Allah. Mereka benci, mereka sakit hati, yang dipandang, yang didengar, yang dibenci akan dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena Allah itu juga menitipkan ridho dan murkanya kepada sebagian hambanya. Contoh, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah di ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ini para aulia Allah juga begitu, Pak. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basaruhu alladhi yubsiru bih, wa yadahu alladhi yabtishu biha, wala in sa'alani la'utiyanna, wala in ista'adani la'u'idanna. Pandangan mereka adalah bermuatan yang dipandang oleh Allah. Mereka memandang dan ridho dengan yang dipandang. Yang dipandang itu adalah diridhoi oleh Allah. Mereka mendengarkan dan ridho dengan yang ia dengarkan,
yang didengarkan itu diridhai oleh Allah. Kalau murka juga dimurkai oleh Allah. Al mu'min mir'atul mu'min. Karena itu ya ikhwani, dalam menghadiri acara haul ini, antara kita dengan Allah itu yang bagus, antara kita sesama kita itu yang baik, dan husnudzon kita kepada Allah kita pasang bagus-bagus, husnudzon terhadap hamba Allah juga kita pasang bagus-bagus. Kalau enggak, nanti akhirnya bubar dari majlis ini akan sia-sia, akan sia-sia saudara. Nih, cinta sama aulia Allah ini ada terbagi beberapa hal. Cinta kepada guru ada terbagi beberapa hal. Pertama, cinta kepada orang yang soleh, cinta kepada orang yang alim, cinta kepada orang yang wali, dalam rangka dia tadi itu mengikuti jejak mereka 100%. Sholatnya diikuti, istiqomahnya diikuti, khatam Qur'annya diikuti, semuanya diikuti, gerak-geriknya diikuti. Kalau sudah bisa mengikuti 100% semuanya, maka orang itu akan menjadi khalifahnya. Dia akan menjadi khalifah, ini akan menjadi penerus nih. Dia akan mewarisi kewaliannya, dia akan mewarisi karomahnya, dia akan mewarisi ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa seperti mereka. Yang kedua, nggak bisa 100% cinta sama wali, cinta sama wali, cuma dia tadi itu hanya sebagian bisa ngikuti. Qiyamulailnya mereka ratusan rakaat, ana cuma 4 rakaat. Khatam Quran setiap hari, saya cuma 1 juz 2 juz. Dia bersedekah setiap hari potong 10 kambing misalnya, saya cuma 1 kambing. Mengikuti sebagian, mengikuti sebagian. Al-iqtida bil ba'd, orang ini adalah sama dengan yang pernah ditanyakan oleh Nabi. Al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Ya Rasulullah, bagaimana ya kalau ada orang cinta dengan sekelompok manusia pilihan tapi nggak bisa ngikuti 100%? Maka Nabi nyatakan yuhsyarun nasu ma'aman ahab, nanti di hari kiamat digolongkan bersama mereka. Mereka tidak bisa menjadi panutan atau pewaris, tapi bisa dicontoh ya? Tidak bisa jadi pewaris, tapi bisa masih dicontoh di sebagian, nanti di hari kiamat kumpul bersama mereka. Yang ketiga, cinta nggak bisa ngikuti, nggak bisa ngikuti. Ya nggak mungkin saya bisa ngikuti, cuma saya hadir majelisnya aja dah. Ini biasanya yang hadir hol-hol nih, tapi yang bukan maling ya, yang bukan nyopet nih. Hah? Hadir karena cinta, dengarkan pengajian karena cinta, walaupun nggak ngikuti. Maka ini termasuk yang dikatakan oleh Nabi, humul gom la yashqa bihim jalisuhum, yang kumpul bersama mereka nggak akan menjadi celaka insyaallah, dapat barokah nyarong soleh, nggak celaka. Walaupun nanti kelasnya nggak kumpul sama mereka, tapi insyaallah nggak celaka di hari kiamat, karena masih ada perasaan cinta. Yang nggak beres yang keempat, ziarah sama ulama, ziarah sama aulia, hadir majelisnya aulia, cari suara, cari pengaruh, supaya dikenal orang yang soleh sehingga mudah untuk utang, untuk supaya dihormati sama orang. Ini namanya memanfaatkan orang yang soleh. Ini nggak benar. Ini yang nggak benar, ya nggak benar. Karena itu
Majelis seperti begini ini adalah istimewa, saudara, yang ditaksis oleh orang-orang pendahulu kita, bukan untuk pamer. Pamer nih datuk saya nih, bukan, ini justru untuk mengingatkan ente cucunya, kamu muridnya, nih guru kamu, nih datuk kamu, kamu harus seperti mereka, kamu harus seperti dia, ikuti akhlaknya, ikuti ilmunya. Udah tahu datuknya alim nggak belajar, udah tahu datuknya misalnya soleh nggak jadi orang yang soleh, udah tahu datuknya istiqomah dia nggak istiqomah, berantakan ibadahnya. Ini adalah paling mengecewakan. Kira-kira seorang guru punya murid males, nggak pernah apal, nggak pernah patuh, banyak melanggar, ini murid yang mesakat ini, Pak. Cucu juga begitu. La in fakharta bi aba'in dawi syaraf laga sadaqta walakin bi'sa ma waladu. Jangan-jangan datuknya yang patut dibanggakan, anak cucunya atau murid-muridnya adalah orang yang mengecewakan mereka. Punya anak jadi jenderal, punya anak jadi jenderal juga. Bapak bangga dengan anak, anak bangga dengan bapak, pantas enak jadinya. Bapak jenderal, anaknya bandar narkoba, ngejrok, Pak. Dia bangga dengan bapak, iya, tapi bapak kecewa dengan anak. Begitulah juga bapak soleh, anak teruskan jadi anak yang soleh. Bapak wali teruskan, bapak istiqomah teruskan. Inilah perlunya hal itu, bukan untuk bangga-banggaan, tapi itu adalah untuk mengingatkan. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhasil kita harus benar-benar menyadari bahwa tidak ada kemuliaan yang gratis yang Allah berikan, tidak ada. Kalaupun itu kenikmatan yang diberikan anugerah oleh Allah, itu harus ada tuntutan, yaitu disyukuri. Kalau tidak disyukuri, maka kenikmatan itu akan menjadi malapetaka karena mengkufuri nikmat Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Contoh, kamu dijadikan anak cucu kiai-kiai, ulama-ulama yang soleh, itu kenikmatan dari Allah. Wa kana abuhuma salihah. Maka tuntutannya, teruskan keilmuannya, teruskan dakwahnya, teruskan ngajarnya, jangan sampai menyimpang. Ada lagi yang Allah kasih kenikmatan jadi turunannya Rasulullah SAW, itu kenikmatan daripada Allah. Maka tuntutannya, ikuti akhlaknya Nabi, teruskan bagaimana amalia datuk-datuk kamu, bagaimana akhlak datuk-datuk kamu. Ketika jadi anaknya kiai, ternyata dia tidak mengajak untuk berbuat baik, malah membuat grup nyanyi, malah melakukan yang tidak diridhoi Allah. Begitu juga ketika menjadi turunannya orang-orang yang saleh, kemudian dia tadi itu ternyata tidak meneruskan akhlaknya, ini akan jadi malapetaka. La amruka mal mar'u illa ibnu dini illa ibna dinihi wala tatrukit taqwa tikalan 'alan nasab laqad rafa'al islamu salmana farisin wa qad wada'a syirkul hasiba abalahab. Manusia itu kemuliaannya karena nilai agamanya. Karena itu siapapun orangnya, mau jadi turunan siapapun, jangan sampai meninggalkan takwa. Wala tatrukit taqwa tikalan 'alan nasab, hanya karena mengandalkan nasab. Emangnya kalau bapak makan, anaknya akan kenyang? Enggak, kecuali kalau makan seperti bapaknya. Emangnya kalau bapaknya minum, anaknya berarti akan segar semuanya? Enggak bisa, harus minum seperti bapaknya.
Emangnya kalau bapaknya alim, anaknya pasti alim? Nggak bisa, kecuali belajar seperti bapaknya. Emangnya kalau bapaknya wali, anaknya pasti wali? Nggak bisa, kecuali kalau dia meneruskan istiqomahnya seperti bapaknya. Karena itu jangan pernah mengandalkan nasab, meninggalkan takwa. Bukti bagaimana seorang Salman Al-Farisi yang dia bukan Arab diangkat derajatnya oleh Allah karena keislamannya. Islamnya kuat, takwanya, mahabbahnya. Tapi bagaimana seorang yang nasabnya sambung dengan Nabi Abu Lahab, pamannya Rasulullah, maka dia menjadi orang yang terlaknat. Karena itu jangan sekali-kali kalau kamu itu menjadi turunan orang baik, kamu lupa bahwa itu adalah nikmat yang harus disyukuri. Tidak boleh itu kamu nodai dengan meninggalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Karena itu jangan kita hanya sekedar membangga-banggakan. Ini bukan arena untuk pembanggaan, tapi ini adalah koreksi diri. Bagaimana kamu menjadi anak cucu yang seperti datuk-datuk kamu. Masya Allah. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Idrus, alimun fadilun abi thumma jaddi, hakata ilal mukhtari. Aku teliti datuk ini, alim bin alim bin alim bin alim, wali bin wali bin wali sampai Nabi. Terus apa? Cukup itu lah. Wa ana artaji mithla jududi daka aksal muna minal ghaffari. Aku punya harapan, aku punya cita-cita bisa seperti datuk-datukku. Itu adalah puncak cita-citaku, harapanku dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu seharusnya. Diceritakan di sini, pingino seperti datuk kamu. Cita-citalah seperti mereka. Bukan hanya diceritakan untuk dibanggakan, kemudian Anda tidak meneruskan daripada mereka. Itu adalah ghabawa, itu adalah satu kebodohan ya ikhwani. Itu adalah satu kebodohan. Banyak kok Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh turunan orang baik tapi akhirnya menjadi laknat. Tuh turunan Nabi Adam, Adam jadi gobil. Tuh turunan Nabi Nuh, Adam menjadi Kanaan. Karena itu udahlah, jangan kita menjadi orang-orang yang begitu, tapi jadilah penerus. Ketika Nabi ditanya, man asyrafun nas, man akramun nas, siapa manusia yang paling mulia ya Rasulullah? Nabi pertama menjawab, atqahum, yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi sahabat nggak tanya itunya karena udah paham, bukan itu yang aku tanya ya Rasulullah. Oh, kalau kamu tanya ya Yusuf, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu nabi bin Nabiillah bin Ya'qub Nabiullah, bin Nabiillah bin Ishak Nabiullah, bin Khalilillah bin Ibrahim Nabiullah. Nasab. Tapi bukan nasab tok, terus nurunkan nabi, nurunkan nabi, nurunkan nabi, nurunkan nabi. Hebat. Laisan hada nasuluka ya Rasulullah. Bukan ini yang kami maksud ya Rasulullah. Oh, tas'aluna an ma'adinil Arab. Inti kepingin tanya tentang orang Arab nih, kabilah-kabilah yang di Arab. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idafakuhu. Ini orang-orang Arab nih, kelompok-kelompok Arab ini yang paling yang menjadi kelompok terhormat ada di zaman jahiliyah akan menjadi kelompok terhormat di zaman Islam dengan catatan mereka berilmu agama. 3 Pak kemuliaan. Pertama takwa, kedua nasab yang baik, ketiga ilmu. Alhamdulillah, ini Habib Muhammad bin Tahir Ba'bud nasabnya bagus, kemudian takwa, kemudian ilmu. Tuh lihat bagaimana, tidak pernah meninggalkan syariat walaupun udah jadi wali.
nggak meninggalkan syariat. Begitu seharusnya. Ini belum jadi wali udah salaman sama perempuan yang bukan mahram. Tuh lihat ini Bapak, dosa loh kamu Mustafa, ninggalkan ngumpulkan orang-orang itu, tanggung jawab kamu Mustafa. Begitu nasihatnya. Begitu Pak, syariat nggak boleh ditinggalkan walaupun sudah dia tadi itu masuk hakikoh. Nih, tak kasih gambaran terakhir. Sayyidatu Maryam alaihissalam. Sayyidatu Maryam ini sudah mencapai hakikoh. Bagaimana ketika dalam khalwatnya yang dikunci oleh Nabi Allah Zakaria, dibuka sama Nabi Zakaria, ternyata ada buah-buahan yang bukan pada musimnya. Sayyidatu Maryam ini nggak pernah ke pasar, nggak ada orang lain yang ngirimkan makanan di khalwatnya kecuali Nabi Zakaria. Kok buah-buahan seger di situ? Anna laki hada, dari mana ini Maryam? Buah-buah ini dari Maryam. Qalat huwa min indillah, ini langsung dari Allah kiriman. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah tadi itu memberikan rezeki dengan tanpa susah payah. Duduk di khalwahnya, buahnya datang tanpa ada orang yang ngirim dan tidak pada musimnya. Ketika Sayyidatuna Maryam ini hamil Nabi Isa dan beliau melahirkan Nabi Isa, beliau tidak berdaya saat itu, perlu mengkonsumsi makanan dan ada di samping pohon kurma udah kering. Maka Allah merintahkan apa? Nggak dikirim sama Allah. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah. Wa huzzi tusakit alaiki rutban janiyah. Tendang wahai Maryam itu pohon kurma, tendang, nanti akan berjatuhan nanti buah-buah yang bisa kamu makan, buah kurma bisa kamu makan. Allah perintahkan untuk menendang. Kalau ketika dalam khalwahnya Allah kirim, nggak ada usaha, udah masuk hakikoh, tapi diturunkan lagi, laksanakan syariah semampu kamu wahai Maryam. Tendang itu pohon, akan berjatuhan itu pohon kurma. Itu kira-kira yang nendang Pak, yang nendang orang yang kuat itu pun nggak akan jatuh. Ini seorang perempuan yang baru melahirkan lemes, suruh nendang. Itulah syariah. Artinya laksanakan tugas kamu wahai manusia dengan perintah Allah semampu kamu. Bantuan Allah akan turun, bukan dengan kemampuan ibadah kamu, tapi dengan bantuan Allah SWT yang maha bisa membantu. Karena itu nggak boleh orang kalau tadi itu sampai hakikoh ninggalkan syariat, nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak perlu baca Quran, nggak perlu. Ini bukan orang hakikat ini Pak, orang yang belum sampai kepada hakikat, jangan-jangan istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ayo kita ikuti jejak dari salafus saleh. Mereka adalah melakukan syariah dan mereka merasakan hakikat. Mudah-mudahan insya Allah menjadi anak cucu yang bukan hanya membanggakan datuk-datuk yang soleh, tapi bisa dibanggakan oleh mereka semuanya. Bukan hanya sekedar menjadi murid dan anak cucu orang-orang yang soleh, tetapi bisa menjadi penerus daripada guru-guru dan datuk-datuk yang soleh. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.